Selamat berjumpa dengan saya Bambang Subagio, Widaiswara dari Puslatbang PKASN LAN RI. Pada kesempatan yang baik ini, perkenan saya untuk bersama menyampaikan strategi pembelajaran jejaring kerja berkaitan dengan mata pelatihan kepemimpinan administratur ataupun PKA. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahapan penyajian yang akan saya sampaikan yaitu dengan strategi 7M. Apa itu 7M? Ya, yang pertama, M pertama yaitu berkaitan dengan pendahuluan. Bahwa pendahuluan ini di dalamnya merupakan membangun suasana kondusif dengan peserta, kemudian adanya komitmen belajar, ada perkenalan, ya, kemudian berkaitan dengan agenda sebelumnya atau juga mata pelatihan sebelumnya, serta adanya informasi peran dari mata diklat yang disampaikan saat ini, yaitu jejaring kerja, serta tujuan pembelajaran dari mengikuti materi jejaring kerja. Adapun M yang kedua sampai dengan M yang keenam itu merupakan penyajian inti Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan persentase itu sekitar 75 sampai dengan 80%. Sedangkan pendahuluan secara persentase 5 sampai dengan 10%. Dan M yang ketujuh merupakan M yang terakhir, yaitu penutup. Di dalamnya ada feedback, adanya kesimpulan, adanya umpan balik, kemudian juga rangkuman. Ya, di dalamnya ada evaluasi serta juga himbauan bagaimana tindak lanjut dari setelah mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa metode pembelajaran dalam jejaring kerja ini, ya, di dalamnya ada ceramah, ada dialog interaktif begitu, kemudian tanya jawab dan brainstorming, serta adanya dialog ataupun diskusi kelompok, dialog interaktif, kemudian juga adanya storytelling ataupun juga bagaimana kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan jejaring kerja. Kemudian juga penayangan film pendek, peserta nanti menyimak dan juga memberikan komentar, memberikan juga ringkasan daripada video tersebut. Bapak Ibu sekalian, bahwa tahapan pembelajaran materi jejaring kerja ini, apa itu M1? Yaitu membangun rapor ataupun juga pemetaan atau mapping, ya, perkenalan di dalamnya, ice breaking. Kemudian apa itu M2? Yaitu melakukan assessment, begitu. Dan M3 ini memberikan pengalaman dari para peserta. Kemudian juga M yang keempat mengungkap pengalaman, ya. M kelima adalah menganalisis pengalaman. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman itu didiskusikan dengan brainstorming, ya, terkait jejaring kerja personal maupun juga organisasi dalam pengawasan pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, ya, adapun keterkaitan dengan materi pelatihan sebelumnya ini juga merupakan keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara agenda. Baik itu agenda 1 yaitu kepemimpinan Pancasila dan juga bela negara, serta agenda kedua yang masuk ke dalam agenda pembahasan ini yaitu manajemen. Di dalamnya ada manajemen perubahan sektor publik dan juga kepemimpinan transformasional dalam pelayanan. Nah, termasuk adalah materi selanjutnya setelah Bapak Ibu mempelajari apa itu jejaring kerja, yaitu dilanjutkan dengan materi komunikasi efektif. Nah, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan agenda, yaitu agenda ketiga. Di dalamnya adalah termasuk pengendalian pelaksanaan kegiatan. Nah, buat apa agenda ketiga? Itu juga akan ditindaklanjuti dengan agenda keempat, Bapak Ibu sekalian, yaitu
studi lapangan, ya. Di dalam studi lapangan itu bagaimana agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 itu pelaksananya di organisasi lain, di tempat yang kita kunjungi. Dan itu merupakan inspirasi untuk masukkan dalam agenda 4, yaitu studi lapangan, dan juga menyusun rancangan aksi perubahan. Bapak Ibu sekalian, adapun materi jejaring kerja yang nantinya akan dibahas di dalam ruang pembelajaran selama 9 jam pelajaran. Ada sesi pertama tadi M1, kemudian sesi kedua itu M2, M3 sampai dengan M5, dan dilanjutkan sesi ketiga ada M6 dan M7. Bapak Ibu sekalian, di dalam materi jejaring kerja ini meliputi yang pertama adalah konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Di dalamnya ada konsep jejaring kerja itu sendiri, ada juga konsep berjejaring kerja. Yang kedua adalah konsep analisis jejaring sosial. Dan yang ketiga adalah konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Di dalam bagian yang ketiga ini meliputi yang pertama adalah konsep pemetaan jejaring, kemudian yang kedua adalah konsep penataan ulang jejaring kerja. Bapak Ibu sekalian, yang keempat ataupun yang terakhir adalah konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Di dalamnya meliputi konsep kepemimpinan jejaring kerja, kemudian tahapan mendayagunakan jejaring kerja itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, di dalam nanti masuk ke strategi yang keenam itu menyimpulkan, yaitu bagaimana rangkuman materi secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah menginternalisasi, termasuk di dalamnya memberikan tugas kelompok dan juga individu, bagaimana pengalaman jejaring kerja dilaksanakan di unit kerjanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara skema keterkaitan antara M1 sampai dengan M7 di dalamnya adalah membangun raport, melakukan assessment yang M2, M1-nya tadi membangun raport, M3-nya memberikan pengalaman, M4-nya mengungkap pengalaman, dan yang kelima menganalisis pengalaman dari para peserta, dan yang keenam adalah menyimpulkan secara keseluruhan dari pengalaman-pengalaman tersebut, dan yang terakhir M7 adalah menginternalisasi. Jadi bagaimana hasil diskusi kelompok ataupun inspirasi masing-masing individu ini menjadi masukan untuk Bapak Ibu nanti mengecek di studi lapangan, ya. Kemudian juga berkaitan dengan agenda ketiga di dalamnya bagaimana pengendalian pelaksanaan pekerjaan, dan akhirnya menjadi masukan dalam menyusun rancangan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu dicoba dengan membahas beberapa pertanyaan, bagaimana menurut para peserta kualitas jejaring kerja personal dan organisasi pelayanan di unit kerja Anda. Apakah sudah puas? Apakah sudah baik? Ya, bagaimana masalahnya? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan yang lebih penting adalah alternatif prioritas pemecahan ataupun solusi pemecahan masalah jejaring kerja ini. Jadi ini menjadi masukan, menjadi evaluasi dalam melakukan jejaring kerja di unit kerjanya dan antar unit kerja. Dan yang berikutnya melakukan assessment, ya. Di dalamnya Bapak Ibu tadi mengetahui kenapa ini bisa terjadi, ya. Kita di kelompok masing-masing kita ada tanya jawab, ya. Bisa juga searching bagaimana yang baik, yang tidak baik, yang ada di YouTube misalnya atau di internet. Dan yang berikutnya adalah sharing pengalaman, ya, baik di tempat unit kerjanya masing-masing ataupun antar sesama peserta. Kemudian mengungkap pengalaman, ini masuk kepada M yang berikutnya, tadi M1, M2, M3, M4, ini adalah berbagi pengalaman. Dan M yang kelima itu menganalisis, ya, pengalaman Bapak Ibu di dalam diskusi kelompok, kemudian bagaimana sharing, dan yang ke-6, M ke-6 ini menyimpulkan. Jadi saling melengkapi
adanya sharing, di situ kontribusi pengalaman yang baik, yang tidak baik, apa penyebabnya dan apa alternatif solusinya. Dan yang terakhir, M yang ketujuh, Bapak Ibu, menginternalisasi, ya. Ini adalah proses sharing, inspirasi, pendapat dari masing-masing individu ataupun dari kelompok yang akan menjadi inspirasi dalam melakukan nanti mengikuti di agenda ketiga dan juga mengikuti studi lapangan, ya. Dan akhirnya menjadi masukan dalam menyusun rancangan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan saya ulang. Yang pertama, membangun raport, yaitu di dalamnya ada pendahuluan, perkenalan, ya, antar peserta, bagaimana tadi nama peserta, asal peserta, budaya lokal, bahasa, petua ataupun kuliner yang ada di masing-masing peserta. Kemudian ada juga yang berbalas pantun, mengulas, mereview materi sebelumnya, dan juga bagaimana ini selanjutnya untuk di agenda-agenda berikutnya. Yang M kedua itu peranan mata pelatihan jejaring kerja, Bapak Ibu sekalian. Tujuan akhirnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui tujuan akhir pembelajaran jejaring kerja yang ingin dicapai. Karena itu perlu diketahui, tujuan akhirnya adalah peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mencapai kinerja organisasi. Kemudian M kedua, M ketiga, M keempat, dan M kelima itu juga kita lakukan secara brainstorming, diskusi tadi, bertukar pengalaman. Dari itu semua dianalisis, ya, ada sharing, kemudian mengungkap pengalaman, ya, dan menganalisis jejaring kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi ini dapat kita simpulkan, ya, rangkuman jejaring kerja, yaitu yang pertama, mendayagunakan jejaring kerja dimaknai sebagai membuat, ya, jejaring kerja itu bekerja untuk mencapai tujuan serta bermanfaat, mempunyai nilai untuk organisasi dan mencapai kinerja organisasi juga untuk pihak lain yang ikut dalam jejaring. Pemimpin di dalam jejaring harus mampu mewujudkan lingkungan kondusif bagi semua hubungan-hubungan untuk berdaya dan produktif, berperan serta memberi hasil dalam mencapai tujuan jejaring kerja, bahkan bermanfaat bagi anggota jejaring dan para stakeholder yang terkait. Yang berikutnya, pemimpin jejaring harus memiliki norma yang jelas bagaimana mengatur hubungan, interaksi, dan menghargai kontribusi saling menguntungkan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, pendayagunaan jejaring kerja dengan pola tahapan, mencari tujuan, mendesain, membuat struktur, norma, nilai, manfaat, dan pertumbuhan. Dan akhirnya jejaring kerja berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan sasarannya. Bapak Ibu sekalian, itu semuanya menjadi masukan, menjadi embrio dalam menyusun gagasan awal rancangan aksi perubahan. Tentunya juga inspirasi dari agenda 3 dan juga agenda 4 dalam melakukan studi lapangan. Ini menjadi masukan sehingga rancangan aktualisasi Bapak Ibu itu menjadi lebih lengkap, menjadi lebih baik. Itulah skenario pembelajaran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ternyata diperlukan perencanaan yang matang untuk mendapatkan loncatan yang tinggi dan mendarat dengan aman. Termasuk Bapak Ibu dalam merencanakan jejaring kerja, mengidentifikasi permasalahan, penyebab permasalahan, dampak permasalahan, alternatif prioritas pemecahan masalah jejaring kerja, sehingga jejaring kerja ini bisa memberikan manfaat untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga tujuan organisasi yang lainnya yang masuk dalam jejaring kerja. Demikian, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita di lain kesempatan bisa berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah mengikuti penyajian sejak awal sampai saat ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.